Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan melakukan budgeting mingguan ya teman-teman. Dan kali ini kita masuk ke dalam minggu ketiga. Masya Allah tabarakallah, rasanya waktu cepat banget ya berlalunya. Sekarang kita udah memasuki di minggu ketiga bulan Januari. Nah ini dia teman-teman template budgeting mingguan aku. Untuk minggu ketiga ini mengcover 8 hari dari tanggal 17 sampai 24 Januari. Dan seperti biasa untuk kategorinya di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah living dan fun, kemudian yang kedua ada saving ya teman-teman atau sinking fund. Nah di minggu ini alhamdulillah aku bisa isi dana mudik ya teman-teman untuk mudik di tahun 2025. Untuk sinking fund mudik ini memang aku isi ketika ada income ekstra ya teman-teman dari Paksu ketika dinas luar. Meskipun rencananya untuk mudik ini akan dilaksanakan di akhir tahun, tapi nggak apa-apa ya, aku tetap cicil dari sekarang supaya udah tenang rasanya ya teman-teman. Nah lanjut ke video. Di sini aku mau isi kategori yang pertama yaitu living dan fun. Di sini aku buat 4 kolom. Yang pertama ada kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Untuk kolom kategori dan budget akan aku isi sekarang, dan untuk aktual dan selisih nanti akan aku isi pada saat evaluasi budgeting mingguan. Nah, untuk yang pertama pos pengeluaran aku adalah listrik, tapi di sini aku nggak budgetkan ya teman-teman, karena minggu kedua kemarin aku udah beli 150.000 untuk sampai akhir bulan. Lanjut untuk BBM atau bensin, di sini aku budgetkan seperti biasa 25.000, sedangkan untuk air galon aku budgetkan 20.000. Untuk belanja bulanan di sini nggak aku budgetkan ya teman-teman, karena kemarin di minggu pertama budgetnya sudah habis ya, jadi aku nggak budgetkan di minggu-minggu selanjutnya. Paling nanti kalau misalnya ada kebutuhan yang harus dibeli, aku ambilnya dari budget dana tak terduga. Lanjut untuk pos belanja mingguan, di sini aku budgetkan 150.000 mencakup sayuran, protein hewani atau nabati, dan perbumbuan. Untuk budget 150.000 ini menurut aku lumayan longgar, karena sebelumnya kan aku budgetin 100.000 itu selalu ngepres ya teman-teman. Karena budgetnya itu dinaikin, jadi aku lebih leluasa ya untuk beli protein hewani, jadi nggak terlalu ngepres untuk setiap minggunya. Lanjut untuk kesehatan, di sini budgetnya 20.000, kemudian dana tak terduga 20.000, untuk buah 35.000 dan jajan 30.000. Untuk jajan sendiri di sini tuh aku 30.000 berdua dengan Paksu ya teman-teman. Jadi aku biasanya beli sesuatu yang bisa sharing bareng. Biasanya aku beli martabak ya teman-teman, karena kan bisa sharing ya bareng-bareng dan lumayan banyak. Nah di sini sengaja ya aku sesuaikan budgetnya jadi 30.000, karena kemarin di awal bulan tuh aku udah makan ramen ya teman-teman. Menurut aku pribadi budget jajan itu harus kita batasi ya, karena berapapun uangnya pasti akan habis-habis juga. Dan ini dia cara aku ya untuk berkomitmen sama anggaran yang udah aku buat di awal bulan. Jadi selain pentingnya kita buat batasan terhadap pos jajan, kita juga harus kontrol diri kita sendiri supaya nggak jajan terus ya teman-teman. Nah itu dia budget aku di minggu ketiga ini, totalnya ada 300.000. Bismillah, semoga Allah cukupkan ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada kategori saving atau sinking fund. Jadi ada beberapa ya jenis sinking fund aku yang aku rutin untuk masukkan ke setiap minggunya. Jadi setiap minggunya aku itu selalu usahakan untuk masukkan meskipun nominalnya kecil atau nggak terlalu besar. Menurut aku ini bisa dijadikan suatu habit yang positif ya teman-teman. Kita belajar menyisihkan sedikit demi sedikit setiap minggunya. Dan kalau teman-teman mau buat, kalian bisa
pastikan dulu ya jenis sinking fund yang benar-benar penting atau kebutuhan teman-teman. Karena setiap orang sinking fundnya itu pasti beda-beda dan kebutuhannya juga beda-beda, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian. Lanjut ya teman-teman, karena videonya udah ketinggalan banget. Untuk dana mudik di sini aku budgetkan 400.000, untuk dana darurat 25.000, servis dan taks 25.000. Lanjut di sini juga ada gift, kesehatan, eating out itu sama-sama aku masukkan masing-masing 10.000. Nah itu dia ya teman-teman budgeting dan saving aku di minggu ketiga ini. Bismillah, semoga Allah berikan kelancaran ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang mau jadikan referensi untuk template yang aku buat, boleh banget ya, kalian bisa screenshot aja di sini. Seperti biasa, setelah ini kita akan melakukan cash stuffing ya teman-teman, atau memasukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing. Nah, sambil aku cash stuffing, aku juga mau sharing-sharing nih ke teman-teman semua 3 hal yang membuat kita gagal budgeting. Mungkin banyak dari kita yang udah melakukan budgeting dari lama tapi kurang menyadari ya apa sih penyebab kita gagal budgeting. Jadi di sini aku akan bahas 3 hal penting ya yang harus kita evaluasi ke diri kita sendiri supaya kita tahu penyebab kita gagal budgeting. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi aku udah keluarkan ya teman-teman uang cashnya dari dompet bulanan aku, dan di sini aku mau masukkan ya uang cashnya ke dalam dompet mingguan aku ke posnya masing-masing. Nah, hal yang pertama yang bisa membuat kita gagal budgeting adalah kita males untuk mencatat pengeluaran setiap harinya. Padahal ini adalah hal basic ya teman-teman, tapi banyak sekali nih teman-teman yang males banget untuk mencatat pengeluaran setiap harinya karena berpikir bahwa ini sepele. Menurut aku pribadi, mencatat pengeluaran itu penting banget karena kalau nggak ada data pengeluaran, kita nggak bakal bisa evaluasi mingguan atau bahkan bulanan. Dulu sebelum aku budgeting, aku juga ngerasa males ya untuk mencatat pengeluaran setiap harinya, tapi karena setiap akhir bulan selalu boncos, aku makannya mencari penyebab kenapa aku malas mencatat pengeluaran setiap harinya. Sebenarnya kita bisa tanya ke diri kita sendiri apa sih yang membuat kita malas, dan kita harus cari tahu apa penyebabnya supaya kita bisa berubah ya teman-teman. Untuk penyebabnya sendiri mungkin apakah kita nggak punya waktu cukup untuk mencatat, atau bahkan media mencatatnya yang ribet, atau belum ada motivasi untuk mencatat. Nah, dari situ kita harus tahu ya teman-teman apa penyebabnya, kemudian kita bisa cari solusinya. Kalau misalnya permasalahan teman-teman gak punya waktu khusus untuk mencatatnya atau terlalu sibuk, kalian bisa luangkan waktu 5 menit setiap harinya. Nah, kalau aku pribadi biasanya menyisihkan waktu 5 menit di malam hari khusus untuk mencatat pengeluaran di hari tersebut. Dan rasanya nggak mungkin banget ya 24 jam kita selalu sibuk, padahal biasanya kita masih sempat untuk scroll sosial media. Untuk masalah yang kedua, kalau misalnya media mencatatnya membosankan atau ribet, kalian bisa ubah ya media mencatatnya jadi yang lebih simple. Contohnya, sekarang aku menggunakan aplikasi ya teman-teman untuk mencatat pengeluaran aku setiap harinya. Untuk aplikasi yang aku pakai saat ini adalah Money Plus ya teman-teman. Untuk fiturnya sendiri menurut aku bagus banget, jadi aku cocok untuk pakai Money Plus. Dan kalau kalian mau pakai aplikasi lainnya, boleh banget ya langsung cari di Play Store aja, karena sekarang udah banyak banget tersebar aplikasi pencatat keuangan. Nah, lanjut ke video dulu ya teman-teman. Tadi aku udah selesai untuk cash stuffingnya, jadi untuk budget di minggu ini udah aman ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau isi sinking fund aku. Nah, ini uangnya ya teman-teman, totalnya ada 480.000. Di sini aku mau masukkan ya uangnya ke dalam binder sinking fund aku seperti biasa. Dan buat teman-teman yang mau samaan bindernya kayak aku atau peralatan budgetingnya, boleh banget klik link pembeliannya di deskripsi box. Untuk yang pertama, di sini aku mau isi budget mudik. Lumayan banget nih, udah mau keisi setengah ya teman-teman. Untuk kali ini aku mau masukin 400.000, so totalnya udah ada 2.200.000. Alhamdulillah, karena
karena di sini target aku juga lumayan, yaitu 5 juta. Jadi aku isi sedikit demi sedikit. Seperti biasa, di sini aku udah tandai ya trackernya 4 apel, kemudian uangnya aku masukkan ke dalam ziplock. Nah, untuk 1 juta pertama di sini aku pakaikan slip ya teman-teman untuk nandain kalau uangnya udah ada 1 juta. Dan untuk uang cashnya sendiri aku udah masukkan ke reksadana pasar uang supaya nanti uangnya bisa berkembang ya teman-teman. Karena menurut aku sayang banget ya kalau nominalnya besar tapi ditaruh di ziplock aja, jadi makannya aku mau masukkan ke reksadana pasar uang. Untuk imbal hasilnya sebenarnya setahun itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuma sekitar 5% dari total yang kita masukkan ke reksadana. Tapi menurut aku lumayan banget ya daripada uangnya aku taruh di rekening yang setiap bulannya itu selalu kepotong biaya administrasi. Di sini karena uangnya udah ada 2.200.000, untuk 1 jutanya mau aku ganti ke slip ya teman-teman, dan next aku akan setorkan ke reksadana. Lanjut ya teman-teman ke poin yang kedua, kenapa kita gagal budgeting adalah pengeluaran itu harus kita batasi berapapun pendapatannya. Karena kalau nggak dibatasi atau ngalir gitu aja, pastinya pendapatan berapapun akan selalu habis ya teman-teman. Jadi makanya pentingnya kita membuat budgeting supaya kita itu bisa mematuhi dan komitmen ya dengan anggaran yang udah kita budgetkan di awal. Jadi menurut aku disiplin itu penting banget. Kalau misalnya kita udah anggarkan untuk jajan 200.000, maka kita harus patuhi itu ya teman-teman. Mungkin ada sebagian orang yang bilang ngomong itu gampang, tapi memang kita itu harus praktekkan supaya kita bisa belajar ya dari pengalaman sebelumnya. Lanjut untuk poin yang ketiga, kenapa kita sering gagal untuk budgetingnya, bisa jadi karena kita mengutamakan keinginan ya daripada kebutuhan atau kewajiban. Jadi yang harus kita tahu, piramida keuangan itu adalah kita harus memenuhi kebutuhan dan kewajiban dulu, baru setelah itu kalau ada sisa kita masukkan ke saving. Nah, kalau saving udah terpenuhi, baru kita bisa penuhi keinginan kita. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman, kita penuhi keinginan dulu tapi kebutuhan dan kewajiban kita terbengkalai. Nah, coba teman-teman cek di pengeluaran teman-teman apakah lebih banyak keinginan atau malah kebutuhan. Itu bisa jadi kita evaluasi ya teman-teman. Kalau setelah dicek lebih banyak keinginan, udah pasti ya budgeting kita gagal karena kebutuhan kita jadi nggak terpenuhi. Dan menurut aku pentingnya kita membedakan ya teman-teman mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, itu dia ya teman-teman 3 poin yang aku bahas kenapa kita sering gagal budgeting. Mungkin teman-teman bisa evaluasi nih ke diri kalian sendiri kira-kira apa penyebabnya. Nah, itu dia ya teman-teman sharing dari aku. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan disclaimer juga, di sini aku masih banyak belajar ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Alhamdulillah untuk sinking fund dana darurat, service dan gift itu udah aku masukkan ya teman-teman. Dan di sini aku masukkan juga ya untuk sinking fund kesehatan. Lanjut yang terakhir ada sinking fund eating out. Seperti biasa di sini aku udah catat ya teman-teman lebih dulu supaya durasinya nggak terlalu panjang, dan aku mau masukkan 10.000, so totalnya udah ada 40.000. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah untuk sinking fundnya udah selesai. Di sini aku masukinnya nggak terlalu banyak tapi nggak apa-apa, yang penting sabar dan konsisten. Lanjut untuk reksadana, di sini aku nggak masukkan dulu ya teman-teman karena budgetnya belum ada, jadi aku skip dulu. Dan nggak kerasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.